Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 580 Villa Keluarga Lewis. Tepat ketika Chelsea dan Morgan hendak masuk ke kompleks villa, Chelsea tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke arah Morgan, dan berkata dengan lembut kepada Morgan, "Morgan, jika kamu merasa ragu, kamu masih punya waktu untuk membatalkan rencana ini. Kamu bisa pergi sekarang, dan aku tidak akan menahanmu. Kita sudah sampai di sini, mari kita masuk dan melihat-lihat," jawab Morgan dengan acuh tak acuh, dan kemudian langsung berjalan masuk. Di mata orang biasa, keluarga Chelsea bisa dibilang sangat kaya dan lingkungan villanya juga sangat bagus. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Imperial Villa nomor 1 milik Morgan di Royal Garden Villa, tetapi kompleks tersebut juga dapat dianggap sebagai kompleks villa yang sangat mewah. Saat penjaga keamanan melihat kedatangan Chelsea, dia kaget sejenak, kemudian segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon seseorang. Sudah bisa dipastikan bahwa orang yang ditelepon petugas keamanan tersebut tentu saja adalah ayah Chelsea. "Ngomong-ngomong, jika nanti kamu bertemu ayah dan kakekku, jangan takut karena identitas mereka. Kamu harus terlihat lebih tegas. Jika mereka benar-benar tidak setuju dengan hubungan kita berdua, aku akan mengatakan bahwa aku hamil. Ketika saatnya tiba, kamu bisa membantuku dan bekerja sama," ucap Chelsea. Gadis itu tampaknya khawatir bahwa kemampuan akting Morgan tidak cukup, jadi dia memberitahu Morgan dengan sangat hati-hati. Sementara Morgan menunjukkan senyum tak berdaya setelah mendengar kata-kata Chelsea. Dia baru mengenal Chelsea kurang dari sehari, dan dia bahkan tidak pernah menyentuh tangannya. Sekarang Chelsea mengatakan bahwa dia hamil dengannya, Morgan merasa sedikit konyol. Selain itu, melalui percakapan tadi dan lingkungan kompleks ini, Morgan dapat merasakan bahwa ayah dan kakek Chelsea jelas bukan orang biasa. Kedua orang itu pasti tidak mudah dihadapi. Akan tetapi karena Morgan sudah berjanji akan membantu, maka dia tentu akan melakukan yang terbaik untuk Chelsea. Dia telah berniat melakukan perbuatan baik, maka lakukan perbuatan baik ini sampai akhir. Lagi pula, sebenarnya tidak ada salahnya membantu orang lain. Setelah Morgan dan Chelsea berjalan beberapa langkah, Chelsea tiba-tiba berhenti, lalu menunjuk ke villa bergaya Eropa di depan keduanya, dan berkata lembut kepada Morgan, "Rumahku tepat di depan." "Oh, yang itu." Morgan mengangguk ringan, tidak banyak bicara, dan langsung berjalan ke arah villa Chelsea. Wajah Morgan terlihat sangat tenang, tetapi tidak demikian dengan Chelsea. Gadis itu terlihat sangat gugup karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Akan tetapi dia terus berusaha menenangkan diri, dan mencoba yang terbaik untuk mengatur kata-kata yang akan dia ucapkan kepada ayah dan kakeknya agar tidak sampai ketahuan. Sebelum memasuki villa, mereka melihat pintu villa terbuka. Tampak seorang pria parubaya bergegas keluar dari villa. Ketika pria parubaya itu melihat Chelsea, matanya terlihat berbinar penuh kegembiraan. Pria parubaya itu dengan cepat berjalan menghampiri Chelsea, lalu menarik gadis itu seraya berkata, "Chelsea, kamu akhirnya kembali. Apa kamu tahu betapa khawatirnya kakekmu saat kamu pergi?" "Khawatir." Setelah mendengar ini, Chelsea tidak bisa menahan cibiran dan kemudian berkata dengan jijik, "Kurasa dia hanya khawatir aku tidak jadi menikahi Daniel." Pria parubaya itu menjawab, "Chelsea, apa yang kamu bicarakan? Kakekmu tentu saja mengkhawatirkan kamu, karena kamu menghilang begitu lama. Kurasa kalian berdua tidak perlu mengkhawatirkanku. Lagi pula, para pengawal itu mengikutiku sepanjang waktu. Kalian semua tahu bahwa aku tidak dalam bahaya sama sekali. Jadi untuk apa mengkhawatirkanku?" balas Chelsea dengan malas. Setelah mendengar ucapan anak gadisnya, pria parubaya itu tidak bisa menahan senyum canggung, lalu menarik Chelsea mendekat, dan berkata, "Baiklah, cepat masuk, kakekmu sudah menunggu." Setelah mengatakan ini, pria parubaya itu kemudian menoleh ke arah Morgan. Ketika dia melihat Morgan, ada kilatan bingung di matanya, kemudian dia dengan lembut bertanya kepada Chelsea, "Chelsea, siapa ini?" "Ayah, aku lupa memperkenalkan dia pada ayah. Ini pacarku, namanya Morgan," jawab Chelsea dengan lembut. "Pacarmu?" Ekspresi ayah Chelsea berubah seketika setelah mendengar jawaban putrinya, lalu menatap Chelsea, dan kembali berkata, "Chelsea, apa kamu bercanda? Kapan kamu punya pacar? Aku sudah bersama Morgan selama lebih dari 2 tahun, dan hubungan kami sangat baik."
Itu sebabnya aku tidak pernah ingin menikahi Daniel, jawab Chelsea dengan tegas. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang hal itu? Tukas pria parubaya itu dengan penuh semangat. Saat ini, Chelsea sudah mulai masuk ke dalam perannya, dan berkata kepada ayahnya dengan nada yang sangat tegas, memangnya apa yang akan terjadi jika aku memberitahu kalian berdua? Aku tahu kalian berdua tidak akan setuju jika aku bersama Morgan, dan memberitahu kalian berdua juga tidak akan mengubah apapun. Akan tetapi karena semuanya sudah seperti ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku ingin bersama Morgan, dan aku tidak akan pernah menikahi Daniel. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chelsea, sang ayah tampak menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia kembali menatap Morgan, dan mengamati pemuda itu mulai dari atas sampai ke bawah. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Menyaksikan hal itu, Chelsea merasa tidak perlu lagi melanjutkan pembicaraan. Dia kemudian menoleh ke arah Morgan, dan berkata, "Morgan, ini ayahku, kamu bisa memanggilnya Om Ezra." "Oh, oke, Om Ezra, apa kabar?" Sapa Morgan dengan sopan, lalu mengulurkan tangan kanannya pada Ezra, ayah Chelsea. Akan tetapi Ezra sama sekali tidak berminat untuk menjabat tangan Morgan, dan bahkan tidak menatap Morgan. Dia langsung berkata kepada Chelsea dengan suara dingin, "Chelsea, apa maksudmu dengan membawa pria ini pulang sekarang? Apa kamu tidak mengerti temperamen kakekmu? Bukankah kamu sedang membuat masalah untuk dirimu sendiri? Sekarang cepat singkirkan pria ini." "Kenapa? Semua ini karena kalian berdua memaksaku, dan aku benar-benar tidak punya pilihan lain kecuali membawa Morgan pulang. Aku harus menjelaskan kepada kakek bahwa orang yang aku cintai adalah Morgan, dan aku hanya ingin bersama Morgan. Aku tidak akan sudi bersama orang lain," teriak Chelsea dengan tatapan tegas di matanya. Morgan menoleh dan menatap Chelsea. Ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Morgan menyadari bahwa ternyata kemampuan akting Chelsea sangat bagus, dan sayang sekali dia tidak menjadi aktris. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Chelsea bisa memasuki perannya begitu cepat. Jika dia tidak tahu yang sebenarnya, Morgan sendiri akan benar-benar berpikir bahwa Chelsea adalah pacarnya. Ezra menatap Chelsea dan menghela napas tak berdaya, lalu berkata ringan, "Lupakan saja, aku tidak bisa mengatur urusanmu, dan aku tidak ingin terus ikut campur. Jika kakekmu setuju dan tidak lagi memaksa kamu menikahi Daniel, kamu bisa menikah dengan siapapun yang kamu inginkan, dan aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu." Setelah mendengar ucapan sang ayah, Chelsea langsung melihat ke arah Henry, kakeknya, yang ada di dalam, seolah-olah dia sudah siap untuk meminta Henry melepaskannya.